Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Bagus Trihandoyo, presensi 25 dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang berkaitan dengan bab, yaitu kesadaran akan persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini saya sudah mengambil kutipan dari berita, yaitu Gubernur Hovifah, yaitu Gubernur Jawa Timur, yang menyadarkan kita tentang persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia pada hari lahirnya Pancasila yang bertepatan dengan 1 Juni kemarin ini. Sebelum kita lanjut, apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam cara dari berbagai kalangan, ras, budaya, maupun adat istiadat dalam satu masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan arti dari kesatuan sendiri yaitu merupakan hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Jadi itu antara ras, budaya, agama, dan semacamnya itu dikelompokkan menjadi satu, yang kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, perbedaan ini bukan menjadi hal yang dipermasalahkan, tapi malah hal yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita sendiri. Gubernur Jawa Timur itu sendiri, yaitu Khofifah Indar Parawansa, mengajak masyarakat menjadikan momentum hari lahirnya Pancasila ini sebagai sebagai hal untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu beliau sampaikan pada saat setelah mengikuti upacara hari lahir Pancasila yang ke-76 bersama dengan Presiden Bapak Joko Widodo dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2021 kemarin. Beliau sendiri mengatakan keberagaman, keberbedaan, dan kebinekaan merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu kebersatuan, kebersaudaraan, dan kebersamaan kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus direkatkan oleh Pancasila sesuai dengan sila-sila yang ada di dalamnya. Gubernur Khofifah sendiri juga mengutip sambutan dari Presiden Jokowi, di mana Indonesia ini memiliki aneka ragam suku, agama, bangsa, dan bahasa yang saat itu menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia sendiri. Beliau mengatakan, sekian banyak suku bangsa yang ada, berbagai ribuan bahasa, keberagaman adat istiadat, dan agama merupakan kekuatan Indonesia yang dipersatukan dalam kebinekaan dan direkatkan oleh Pancasila. Menurutnya, kelima sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki pandangan yang utuh terhadap makna dari religiusalitas dan nasionalisme yang saling menyatu. Religiusalitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme sendiri. Jadi kemarin sempat ada berita yang viral, yaitu menanyakan kepada anggota KPK memilih antara Al-Quran atau Pancasila. Itu bisa dibilang bukan pertanyaan, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menjebak. Pilih Pancasila atau kitab suci gitu. Nah, kalau Bapak itulah pilihnya apa, Pak, yang kenapa kalau Bapak pilihnya apa kira-kira? kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya, ya harus dihormati. Kalau saya akan ngomong itu dimensinya berbeda, gitu loh. Al-Quran ada dimensi sendiri, Pancasila ada dimensi sendiri. Kurang lebih begitu. Kalau pilih salah satu? Apa? Nah itu kan itulah kita nggak jelas. Anda yang membatasi pilihannya salah satu. Tapi dalam konteks pertanyaan itu apakah dibatasi seperti itu? Setahu saya tidak, gitu loh. Kitab suci atau Pancasila? Apa jawaban Pak Johan? Itu pertanyaan yang tidak pas ditanyakan karena tidak apple to apple gitu. Jadi Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan memilih kitab suci apa Pancasila, bukan pertanyaan itu. Jadi ya nggak bisa dijawab karena tidak apple to apple gitu. Karena kan satu dasar negara, satu keyakinan ya.
Hal dari pertanyaan tersebut itu sudah jelas benar-benar pertanyaan yang menyimpang. Padahal sudah dijelaskan pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang sudah jelas berpedoman pada agama. Pada sila pertama terdapat kalimat ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa agama menjadi bagian dari seluruh referensi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agama berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dengan menurunkan rahmat-Nya, sedangkan Pancasila dibuat oleh manusia-manusia cerdas dan brilian yang ada di Indonesia, ucap Gubernur Khofifah pada saat ditanyai saat itu. Jadi, tidak perlu dipertentangkan lagi hubungan antara agama dan Pancasila yang ada di Indonesia. Kalau di dalam referensi keagamaan dinamakan wahyu, sedangkan Pancasila diciptakan oleh insan manusia yang jenius, para intelektual dan tokoh-tokoh bangsa. Maka antara religiositas dan nasionalisme harus menjadi satu kesatuan rasa, pikiran, dan gerak langkah sehingga menimbulkan persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri. Sila kedua bisa dimaknai bahwa harkat dan martabat kemanusiaan harus terus dimaksimalkan perwujudannya, yaitu dengan cara membangun persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Kemudian juga dari keberagaman dan keberbedaan itu kita harus selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tulus melakukan usaha dan ikhtiar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Kita juga harus mendengarkan setiap pendapat dari pihak lain maupun dari orang yang berbeda pendapat dengan kita, yaitu dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat, dengan mengedepankan rasa dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Jadi semuanya ini merupakan sesuatu pada tataran idealitas dan dengan kebersamaan serta kebersatuan dan seluruh ikhtiar yang yang sudah Allah kasihkan kepada kita, sehingga kita ini bisa menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan energi efektif dan produktif bagi kemajuan Republik Indonesia, kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contohnya saja kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.